kurang pas. Karena apa? Pasti di akhir-akhir bulan itu adalah akhir-akhir perjuangan driver itu pada deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Ditekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Di hari ini kebetulan akhir bulan, teman-teman. Bagaimana perkembangan orderan Anda tiap bulan? Dan kira-kira sudah mencapai di target level apa, teman-teman? Apakah bisa naik di level silver atau gold atau bahkan platinum? Silahkan komen di bawah bagaimana sekarang posisi akun Anda kira-kira. Nah, berkaitan dengan itu, ini sedikit ada fenomena di pagi. Jadi ada orderan masuk dan saya selesaikan, terjadi penurunan performa seperti di gambar yang di samping ini. Seperti ini gambarnya. Nah, ini seharusnya saya 100%, tapi yang terjadi orderan saya selesaikan menjadi 84%. Seolah-olah saya meng-cancel orderan, padahal itu tidak terjadi. Dan ini sebenarnya permasalahan ini tidak 1-2 kali terjadinya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami seperti itu. Nah, kalau kita bertanya, itu kaitan dengan loss connection dari sinyal. Nah, akan tetapi kenapa hanya di Gojek yang terjadi seperti ini? Apakah Gojek tidak bisa memperbaiki sistem itu supaya kita tuh ya tidak seperti itulah, bocor dan sebagainya? Memang saya akui kalau saya itu menggunakan Autobit, tapi kalau dengan sistem kalau loss connection seperti itu, kalau menurut saya hanya Autobit yang lebih aman. Kalau manual lebih parah lagi, mungkin bisa lolos lebih dari 1, 2, 3 orderan. Nah, menurut teman-teman gimana nih kalau misalnya teman-teman lebih suka di Autobit atau di manual? Untuk mengantisipasi seperti ini, apakah benar dengan manual itu bisa lebih baik? Kalau menurut saya Autobit lebih aman, karena pasti lossnya cuma 1-2, ya nggak bisa, paling cuma 1 aja sih lossnya. Tapi kalau di manual kemungkinan bisa loss berkali-kali ya. Terus ini juga apa yang akan terjadi di besok pagi, kan sudah ganti bulan. Apakah skema kita akan bertahan dengan skema yang sekarang atau akan ada skema baru dari Gojek? Marilah kita, teman-teman, kita doakan skema yang kedepannya adalah skema yang terbaik buat dari Gojek, buat driver Gojek, buat kita. Jadi yang selama ini menurut saya sistem level itu baik. Dari sistemnya adalah untuk mengatur kita supaya bisa membuat driver ini terpacu untuk menjadi lebih baik lagi di kinerjanya. Tapi ada satu yang sangat kurang pas. Karena apa? Pasti di akhir-akhir bulan itu adalah akhir-akhir perjuangan driver itu pada deg-degan. Karena apa? Karena di driver itu pasti memikirkan masalah pemberian rating dari customer dan oknum customer.
Kenapa aku bilang oknum customer? Ya maaf sebelumnya, mungkin di antara penonton saya mungkin ada yang ya itulah, maksudnya dalam artian driver, tapi ya gini loh mas ya, kalau misalnya seandainya kita ini dalam proses akun itu, kalau bahasanya Bang Juplo itu kebapukan, kalau saya nyebutnya gagu ya, maksudnya ya janganlah untuk berbuat-buat yang aneh-aneh gitu loh, dan merugikan rekan yang lainnya. Rekan yang lainnya juga sama dengan perjuangan mereka, dia membangun akunnya. Jadi seandainya itu tidak berbunyi, itu bagaimana caranya? Gunakanlah cara-cara yang lebih baik, misalnya mungkin menghubungi call center dan sebagainya. Terus setelah itu dioptimalkanlah jam kerjanya, dicari lokasi yang tepat. Saya yakin pasti awalnya akan berbunyi satu orderan, dua orderan, dan naikkanlah pelan-pelan. Itu pasti bisa, daripada jenengan itu bikin order meleset terus di cancel, atau kalau nggak disangkut, nggak di cancel, rekan yang lainnya jadi repot. Kayak kejadian kemarin, saya juga kejadian itu. Pagi hari saya udah keburu-buru untuk menjemput anak saya dan ngantar ke sekolah, ternyata malah orderannya adalah orderan rekayasa dan meleset mungkin atau gimana, dan tidak di cancel. Yang lebih kurang beradabnya adalah chat saya itu dibaca tapi telepon saya nggak diangkat, dan alhasil akhirnya saya cancel juga. Ya ini sebenarnya menurut saya itu adalah sifat yang tidak baik buat kita selama driver. Saya yakin mungkin teman-teman semua di sini memang bekerja sebagai ojol, banyak yang menjadikan pekerjaan utama. Tapi ya seandainya memang keadaan ini berat sekali buat teman-teman yang menjadikan pokok, ya harus bisa mengakalinya. Saya bukan berarti tidak loyal kepada Gojek. Tapi kalau teman-teman punya akun-akun yang lain, kalau misalnya dalam masa terapi di Gojeknya, saya sarankan digunakan saja. Ya supaya keuangan teman-teman tuh tercover gitu loh. Selama untuk pemulihan dari akun Gojeknya. Nah, dan satu yang jadi gambaran saat ini teman-teman itu langsung berpikiran untuk membentuk satu layanan yang ketika masih terapi. Menurut saya itu salah. Jadi kalau ini apalagi ya, ini adalah sebenarnya momentum buat teman-teman yang sedang terapi akun. Karena kalau akun-akun yang sudah terbentuk, kalau menurut saya sarannya ketika hujan, kalau terutama untuk akun Goret, lebih baik dimatikan. Kenapa? Satu, resiko dari orderan yang masuk akan merubah karakter layanan. Yang kedua, risiko dari rating dari customer yang diberikan. Karena nanti ketika hujan kita tidak sedia mantol, atau mantol kita rusak, atau lagi helm kita basah, itu sangat berpengaruh. Jadi alangkah baiknya bagi akun-akun Goret, kalau ketika hujan lebih baik saya sarankan di off kan dulu. Nanti kalau sudah kira-kira hujannya sudah mulai reda atau sudah reda, silakan hidupkan. Nah, disinilah kesempatan buat teman-teman yang terapi. Jadi orderan bisa diambil di situ, dan itu pasti bisa menaikkan jumlah orderan teman-teman. Nah, disinilah makanya saya bilang akun itu berdasarkan pengamatan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita yakini akun kita aman, tidak berubah dengan layanannya, dan ketika mengerjakan layanan tersebut dijalankan. Tapi kalau misalnya ragu, ya silakan disortir atau sebagaimana. Tapi ada resiko masing-masing ketika sortir dan ketika menjalankan layanan yang berbeda dari biasanya. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah tonton video saya.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang baru mampir bisa kabari teman-teman. Saya sebenarnya pengen channel ini terbangun dan nantinya bisa buat kita diskusi masalah, terutama masalah perojolan, Gojek atau dan lainnya, bisa lah, nanti bisa. Terus terang saya juga pernah mencoba untuk layanan selain Gojek, pernah saya coba, tapi udah lama sekali sudah tidak dilakukan. Waktu itu memang saya fungsikan untuk terapi. Sekian dari video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.